menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI. Dan saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Aksi protes terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam sepekan kemarin. Salah satu pemicunya adalah pernyataan sejumlah anggota DPR yang dinilai nirempati terhadap kondisi rakyat. Merespon aksi massa, partai politik menjatuhkan sanksi terhadap kader-kadernya yang bermasalah. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urbah dari anggota Dewan lantaran keduanya dianggap telah menyimpang dari garis perjuangan partai. Pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. Dan ini DPP Partai Nasdem menyatakan, terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Begitu juga Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya juga dinonaktifkan sebagai anggota DPR dari fraksi PAN. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Senada dengan Nasdem dan PAN, Partai Golkar juga mengumumkan Adis Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR. Keputusan ini diambil sebagai bentuk pendisiplinan dan etika sebagai anggota Dewan. Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Mantan anggota DPR RI, Sulfan Lindan menilai sanksi nonaktif dari DPR belumlah cukup jika melihat dampak yang ditimbulkan dari sikap dan pernyataan 5 anggota DPR tersebut. Itu kan kalau kata-kata nonaktif kan satu saat bisa aktif lagi kan. Jadi sebenarnya bukan nonaktif. Kalau perlu dipecat bukan hanya dari DPR, dari keanggotaan partai. Sudah parah sekali kalau sekedar nonaktif, saya kira itu masih ecek-ecek lah. Ya. Karena partai takut dari ancaman-ancaman massa kan gitu. Ya. Jadi kalau memang mau serius ya diberhentikan betul. Dari dicabut keanggotaan partainya dulu. Jadi menurut Anda belum cukup ya? Artinya kan Ya. dia menjadi beban yang sangat berat buat partai kan. Merespon situasi terkini di tanah air, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pimpinan parpol di istana. Prabowo menegaskan pimpinan DPR dan parpol telah meminta anggotanya agar peka dan lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Prabowo juga meminta DPR untuk selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk
langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani telah meminta maaf jika selama ini kinerja DPR belum maksimal. Ia juga berjanji melakukan evaluasi dan akan lebih mendengarkan aspirasi rakyat. Sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam bergotong royong membangun bangsa. Dan marilah kita bangun bangsa ini bersama-sama, kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai protes dan kritik terhadap DPR melalui aksi unjuk rasa pekan kemarin bisa menjadi pelajaran bagi DPR dan parpol agar bisa segera melakukan perubahan dalam perilaku dan kinerja. Bagaimana partai-partai ini nanti kita akan uji. Apakah sekedar karena ketahuan viral, apakah karena kemudian menyelesaikan masalah secara temporer, atau ada sebuah kesadaran baru. Bagaimana cara mengukurnya? Ada perubahan sistem nggak? Ada perubahan aturan nggak? Mereka nanti memberikan laporan nggak? Absensi? Memberikan laporan nggak tentang dana reses? Kalau partai memang niat, partai bisa menjadi wadah untuk kemudian membuat aturan-aturan baru yang kemudian membuat masyarakat bisa percaya bahwa memang ada perubahan di situ. Yang kedua, saya tetap ingin memberikan catatan juga. Menurut saya problem kemarahan publik tidak sekedar ada di lembaga legislatif, tapi ada di beberapa kebijakan yang sifatnya kontroversial dan seakan-akan publik tidak tahu cara menyalurkan aspirasi ketika ingin mengkritik, ketika ingin menyampaikan saran dan masukan. Karena anggota DPR nggak menjalankan fungsi pengawasannya. Kenapa? Karena udah deal ketumnya dengan Presiden. Kenapa? Karena sudah dibagi jatah menteri. Pada titik itu semua akan menjadi mandul dan menurut saya kita akan lihat ke depan apakah memang akan terjadi sebuah perubahan di sini. Sejumlah anggota DPR yang bermasalah telah dinonaktifkan. Pimpinan DPR dan parpol juga telah berjanji untuk berbenah. Publik kini menanti keseriusan mereka menghadirkan wakil rakyat yang lebih berkualitas dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pimpinan partai politik dan DPR sepakat tunjangan dan fasilitas wakil rakyat dievaluasi. Sesaat lagi kami akan membahasnya, tetap di Sapa Indonesia. Saudara Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, kabinet, dan pimpinan partai politik ke Istana Negara pada Minggu siang. Prabowo memastikan DPR akan mencabut sejumlah kebijakan termasuk tunjangan anggota DPR. Presiden Prabowo Subianto pun mengungkap DPR akan menerapkan moratorium kunjungan ke luar negeri, merespons unjuk rasa beberapa waktu belakangan. Pimpinan DPR telah mengingatkan anggota Dewan untuk lebih peka pada kepentingan rakyat. Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan partainya menolak kebijakan tunjangan rumah DPR yang memantik reaksi keras masyarakat. AHY bilang kebijakan itu tidak tepat di tengah situasi masyarakat saat ini. Kritik termasuk desakan berbagai kalangan masyarakat agar ditunda atau dihentikan tunjangan yang dianggap kurang tepat dihadapkan dengan situasi saat ini, apalagi ada sejumlah
anggota dewan yang mungkin mengungkapkannya secara kurang simpatik, kami dengan tegas mengatakan menolak. Jadi artinya kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut. Kita tolak karena sekali lagi suasana dan situasinya belum tepat. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo kemarin, para pimpinan partai politik dan DPR sepakat tunjangan dan fasilitas wakil rakyat dievaluasi. Lalu sejauh mana komitmen ini akan dilaksanakan? Tunjangan dan fasilitas apa saja yang akan dievaluasi? Kita ulas bersama PLT Koordinator ICW Almas Syafrina dan mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin. Selamat malam Bung Didi, Mbak Almas. Selamat malam Mas Radi. Selamat malam. Ya, baik. Bung Didi, saya ke Anda dulu sebagai orang partai politik juga dan pernah beberapa periode ada di parlemen ya, Bung Didi. Saya ingin tanya, tadi pernyataan ketua tiga periode ada di parlemen. Saya ingin tanya juga Ketua Umum Anda, Mas Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan tidak setuju dengan tunjangan rumah yang diberikan kepada anggota DPR. Tapi kok terkesan terlambat begitu Bung Didi? Kenapa baru sekarang dikeluarkan statement atau pernyataan itu? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin pada saat tuntutan publik itu sedang kencang-kencangnya? Ya, silakan Bung Didi. Baik, pertama-tama tentu memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan juga Ketua Umum kami ya yang kemarin memberikan statement dan pernyataan. Saya kira untuk suatu hal yang baik tentu ada istilah yang terlambat ya. Ini selama ini saya melihat saya agak menyesalkan ya sahabat-sahabat di DPR, sahabat-sahabat saya di DPR agak terlambat membuka komunikasi dengan publik terkait tunjangan-tunjangan ini ya. Adanya tunjangan ini kalau dibicarakan dari awal dengan publik sebelum di launching turunnya tunjangan yang 50-60 juta itu, ketika publik nggak setuju jangan jalan gitu kan, bisa mengadakan memanggil ya, meminta pendapat publik ya dari tokoh masyarakat, tokoh kampus dan lain-lain. Ini boleh nggak ini? Oke. Peka lagi ya mereka ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan presiden atau ketua umum partai yang ada, ketua fraksi dan ketua partai yang ada. Tetapi saya kira lebih pada kesalahan tidak, mohon maaf, kurang transparan dan kurang membuka komunikasi kepada publik terkait anggaran ini ya. Menyangkut anggaran itu hal yang sangat peka, hal yang sensitif. Harusnya bukan masalah jumlahnya besar ya, tentu ini jumlah yang cukup besar, tapi kalau transparan ya, lalu membuka kepada publik itu lebih baik. Dan lebih baik lagi jika lebih peka kepada masyarakat tentunya ya, dengan melihat kondisi hari ini masih banyak orang yang sulit ya, pengangguran terdidik meningkat, belum lagi daya beli masyarakat yang sulit ya, penghasilan guru yang kecil pula. Harusnya ada rasa peka, rasa empati terhadap ini menurut saya. Jadi ini suatu hal yang nggak boleh diulangi lagi ke depan oleh sahabat-sahabat saya di sana. Saya yakin masih banyak sahabat-sahabat yang baik yang mementingkan kepentingan rakyat. Tetapi ada komunikasi yang kurang elok, kurang baik, kurang peka. Beberapa teman DPR di sana mengakibatkan demikian kemarahan dan kebencian kepada DPR. Ini sangat disayangkan. Bung Didi, tapi bagaimanapun Demokrat menempatkan representasi wakil rakyatnya di DPR. Jika Anda berbicara DPR, berbicara juga Demokrat yang ada di DPR begitu. Kenapa ini tidak pemikiran ini tidak segera saja langsung diambil inisiatif oleh Partai Demokrat? Kami tidak setuju sejak awal dan kami mengimbau kepada anggota-anggota yang lain juga untuk mengikuti kami sebagai anggota parlemen dari Partai Demokrat begitu, Bung Didi. Saya kira ini bukan persoalan Demokrat aja ya. Ini saya kira seluruh partai ada fraksi dengan jumlah kursi yang besar. Ya saya menyesalkan semuanya ya, saya harus objektif ya, menyesalkan semuanya. Kita nggak bisa bicara Demokrat fraksi terkecil hari ini ya, tetapi di sana ada fraksi-fraksi besar, fraksi-fraksi menengah, Demokrat termasuk yang artinya Anda merasa suara Partai Demokrat tidak terlalu didengar selama ini, bagaimana? Artinya ini persoalan seluruh, begini, harus melihat ini seluruh
yang ada. Nah, saya kira sudah bagus ya, langkah yang tidak ada kepekaan, tidak ada rasa empati itu lebih tidak baik ya. Memang kita harus berani mengkritisi, introspeksi, agak terlambat semua partai yang ada di sana. Jadi ini bukan arahnya partai Demokrat atau partai mana, tetapi semuanya ini menjadi evaluasi yang baik, rasa ada transparansi, ada kepekaan terhadap masyarakat. Tidak ada segelintir anggota dewan yang mengeluarkan kata-kata yang kurang elok ya. Hal yang sepele kalau kita lihat kemarin ya. Hanya menari-nari di DPR yang sebenarnya dalam keadaan negara normal baik-baik saja, wajar aja ya. Orang menari, negara sedang tidak baik-baik saja ya. Tetapi lalu ada konten-konten, ada pernyataan-pernyataan yang kasar, itu yang disesalkan, akibatnya menambah kemarahan soal tunjangan yang dari awal menurut saya kurang peka terhadap masyarakat. Oke, baik Bung Didi, saya sepakat dengan apa yang Anda utarakan soal bagaimana DPR menyikapi keluh kesah publik secara kolektif dan kolegial, itu yang tidak muncul secara kelembagaan di DPR saat ini. Tapi kita geser lagi ke topik tunjangan, soal tunjangan ini. Tapi sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mbak Almas, saya ada visual terbaru yang akan kami hadirkan saat ini, bahwa TNI Polri saat ini menggelar patroli lanjutan yang dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Ini adalah visual terkini yang Anda saksikan, visual terbaru yang kami sajikan di layar kaca Anda, untuk memastikan ibu kota ataupun Jakarta saat ini masih dalam keadaan kondusif, keadaan aman, setelah kemarin berhari-hari ada aksi unjuk rasa atau aksi demonstrasi yang berujung kericuhan. Meskipun unsur kericuhan itu tidak serta-merta dilakukan sepenuhnya oleh para pengunjuk rasa. Presiden saja sudah mengatakan bahwa ada penyusup, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan huru-hara pada saat aksi unjuk rasa dilakukan di sejumlah titik di Jakarta, termasuk juga di beberapa daerah di Indonesia. Ya, kembali ke topik kita malam hari ini, soal tunjangan DPR yang akan dievaluasi oleh DPR maupun pemerintah. Mbak Almas, kalau melihat beberapa item tunjangan yang sekarang diberikan oleh DPR, saya yakin ICW sudah mengantongi beberapa item itu ya. Apa yang harus dievaluasi? Kalau kemarin Pak Prabowo mengatakan bahwa harus ada evaluasi terhadap tunjangan, tapi tidak secara spesifik tunjangan apa yang seharusnya item-item mana saja yang harusnya dievaluasi? Iya, sebetulnya kalau dilihat memang gaji pokok DPR itu kecil, tidak terlalu besar. Tidak terlalu besar, 5 jutaannya tergantung lah jabatannya ada di posisi apa begitu ya. Tapi komponen tunjangannya kan banyak sekali. Ada tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, bahkan kemarin yang juga sempat ramai karena terjadi kenaikan yang sangat signifikan, misalnya tunjangan terkait dengan beras, bensin dan sebagainya begitu ya. Jadi saya rasa kalau misalnya akan dilakukan evaluasi, ini yang dilakukan evaluasi adalah evaluasi yang menyeluruh. Bahkan menurut kami di ICW yang dievaluasi bukan hanya terkait dengan gaji atau tunjangan yang didapatkan oleh anggota DPR, tetapi item lain ya? Iya, tetapi sehubungan dengan anggaran DPR itu sendiri. Terkait dengan kemarahan publik ini, Mas, ini kan bukan hanya terkait bahwa tunjangannya naik signifikan, angkanya besar seperti tadi disampaikan oleh Pak Didi ya. Tapi saya lihat ada dua persoalan yang lain. Satu, ini berkenaan dengan kekecewaan publik atas kinerja dari DPR selama ini. Dalam artian kinerjanya sedang dipertanyakan, kok gajinya malah naik, tunjangannya malah naik begitu. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan momentum. Ini yang tadi disampaikan, sepertinya anggota DPR kita atau DPR secara kelembagaan itu tidak peka ya dengan kondisi kesulitan ekonomi masyarakat. Di tengah misalnya ada kenaikan harga beras, kemudian ada kesulitan mengakses lapangan kerja, PHK di mana-mana, kemudian masyarakat dicekik pajak begitu ya. Tiba-tiba anggota DPR kita, wakil rakyat kita
itu mendapatkan tunjangan yang naik signifikan. Kalau soal besar dan kecilnya mungkin kita bisa berdebat karena anggota DPR juga menyatakan untuk tupoksi atau posisi strategis sebagai anggota DPR, ya angka tersebut menurut mereka itu adalah angka yang tidak bisa dibilang besar begitu ya. Tapi untuk dua hal yang tadi, ini saya rasa ya sangat disayangkan ya ketika DPR tidak peka terhadap kondisi kesulitan ekonomi masyarakat. Dan kami di ICW juga mendorong, ini kan anggaran DPR luar biasa besar ya, cukup besar, ada 9,9 triliun kalau tidak salah di tahun anggaran saat ini. Satu-satunya lembaga negara yang tidak diefisienkan ya oleh pemerintah. Ya ada beberapa pos lah kementerian atau lembaga yang tidak sejalan ya dengan prinsip atau kebijakan efisiensi anggaran yang selalu digaungkan oleh pemerintah sejak awal pemerintahan begitu. Sehingga itu tadi tidak hanya soal gaji dan tunjangan, tetapi misalnya terkait dengan anggaran kunjungan kerja, baik itu di masa reses dan masa sidang, di luar sidang dan sebagainya begitu ya. Karena satu, anggarannya luar biasa besar, kemudian yang kedua juga bagaimana akuntabilitasnya. Karena anggarannya besar, tapi kok salah satunya ya misalnya produk legislasi yang dihasilkan banyak mendapatkan kritik, misalnya dianggap tidak partisipatif, tidak transparan begitu ya, sehingga banyak produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR ya berujung di judicial review Mahkamah Konstitusi begitu. Sehingga ini saya rasa yang kemudian mengakumulasi kemarahan publik ya, tidak hanya soal besaran tapi juga terkait dengan kinerja DPR selama ini yang ini tidak hanya anggarannya loh yang naik, tapi jumlah anggotanya kan juga naik terus ya. Dari 575 anggota naik 580 anggota ya, ke depan ada kemungkinan juga akan bertambah begitu. Dan yang kedua yang tadi ya momentumnya, dan saya rasa itu yang sangat melukai hati rakyat karena kita dipertontonkan pada satu kebijakan yang tidak sejalan begitu, kontradiktif. Kita ini sedang efisiensi atau tidak sebetulnya, karena kok fasilitas untuk pejabat misalnya yang sangat ramai soal tunjangan rumah begitu ya, itu sampai mencapai 50 juta per anggota DPR. Artinya ini menurut Anda satu keharusan yang sangat mendesak, sesegera mungkin diimplementasikan atau masih bisa diulur-ulur lagi, atau harus sesegera mungkin ini diimplementasikan soal tunjangan dievaluasi kembali ini? Ya, dengan melihat kritik publik yang sangat besar ya, ini kan di sisi lain kita perlu juga melihat bahwa ini publik sangat melihat perhatian dengan DPR, punya harapan yang besar kepada DPR begitu ya. Karena kalau kita punya wakil rakyat yang bagus Mas, di mana dia juga mengemban fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, kita berharap DPR ini kalau kerjanya bagus ya dia bisa menjalankan fungsi pengawasan eksekutif misalnya yang lebih bagus lagi begitu ya, sehingga harapan ke DPR ini besar sekali. Jadi saya rasa perubahan atau evaluasi reform ke depan ini tidak bisa ditunda lagi, harus sesegera mungkin dilakukan. Ada satu hal juga yang menarik Bung Deddy yang disorot publik selain tunjangan, tadi soal gaji dan juga tadi pendapatan lain dari DPR. Yang juga jadi sorotan adalah penghasilan DPR yang tidak ditanggung dipungut pajak, ditanggung negara. Nah, ini akan dibayar sendiri atau bagaimana kira-kira? Demokrat punya punya pemikiran ke arah sana atau punya usulan tidak bahwa lebih baik pajak ini nanti dibayar sendiri begitu? Saya harus cerita di era saya ya. Era sekarang saya tidak detail, tidak tahu. Di era saya setiap kita menerima gaji dan lain-lain itu ada potongan ya. Potongan langsung dari gaji itu. Apakah beda dengan sekarang saya nggak tahu. Harusnya sama ya, ada potongan-potongan 15% kalau saya tidak salah ya, ada potongan itu. Ya tentu yang paling utama di sini menurut hemat saya tentu bagaimana transparansi ya. Kalau kita kembali tadi ke kalau saya rasa nggak mungkin nggak dipotong pajak ya. Artinya ada pajak yang dipotong dari pendapatan anggota DPR? Ada, jelas ya, potongan pajak berapa itu tercantum di sana ya. Oke, tapi itu tidak pernah dikomunikasikan sehingga mungkin sekarang menghadirkan mispersepsi publik. Misalkan kawan yang sekarang, mohon maaf, misalkan melakukan komunikasi, harusnya ada website ya yang bisa publik mengetahui. Harusnya ada itu website itu ya, publik mengetahui berapa gaji, berapa tunjangan dan lain-lainnya. Yang persoalan kalau kembali ke tadi tunjangan rumah yang 50-60 juta,
menurut hemat saya, ya ini kita kembali ke rumah dulu ya, masa rumah. Oke. Rumah itu masih, seingat saya masih baik sebenarnya, perlu perbaikan-perbaikan saja. Ada rumah-rumah DPR itu kan pemicunya dari rumah ini kan. Lalu tunjangan perumahan ini dihilangkan, diganti berupa uang. Tapi alhamdulillah Presiden maupun pimpinan-pimpinan partai sudah melakukan sikap untuk tidak tunjangan itu nggak keluar. Tapi kembali ke rumah ini, rumah-rumah ini menurut saya masih bagus. Dan pada era saya, rumah ini saya jadikan rumah aspirasi ya. Orang-orang dari dapil, rakyat dan sebagainya kalau ke Jakarta. Tidak perlu nginap di hotel atau di mana, jadi rumah gratis buat rakyat. Rakyat pada DPR ini bukan dapil aja, seluruh Indonesia. Manakala ada yang datang menyampaikan aspirasi, gunakan rumah itu, ya. Rumah itu gunakan sebaik-baiknya. Memang ada sebagian rumah ditempatin oleh anggota-anggota dari daerah. Karena saya punya rumah di Jakarta, tapi ini kembali lagi gagasan perbaiki saja rumah yang ada gitu loh. Nah, kenaikan tunjangan itu kurang komunikasi oleh dengan ya. Sebenarnya ini gagasan yang sangat baik yang harus juga bisa dicontoh oleh teman-teman di DPR saat ini. Saya akan lanjutkan hal itu nanti, tapi saya akan juga mengajak Anda pemirsa Sapa Indonesia Malam untuk melihat visual terkini lagi dari proses patroli yang digelar oleh TNI Polri gabungan di sejumlah wilayah di Jakarta untuk memastikan kondisi Jakarta dalam keadaan kondusif setelah berhari-hari kemarin dilanda aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan di sejumlah wilayah di Jakarta. Dan perbincangan soal tunjangan DPR yang akan dievaluasi ini akan kami lanjutkan di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara. Sebelum kami lanjutkan perbincangan, kami ajak kembali untuk menyaksikan visual terbaru dari gelaran patroli yang dilakukan oleh TNI Polri untuk memastikan kondisi Jakarta kondusif setelah terjadinya beberapa hari yang lalu ada aksi unjuk rasa yang berujung kericuhan di sejumlah titik. Dan tentu saja sekali lagi saya katakan bahwa ini kerusuhan yang terjadi atau kericuhan yang terjadi bukan semata-mata karena pengunjuk rasa, tapi ada hal-hal yang tidak diinginkan yang juga dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin adanya huru-hara, seperti yang juga sudah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ya, kembali ke perbincangan kita malam hari ini. Saya ke Mbak Almas. Mbak Almas, tadi kita bahas soal pajak yang dibayarkan oleh negara. Jadi gaji anggota DPR ini memang dipungut pajak, tapi pajaknya dibayarkan oleh negara. Beda sekali dengan pekerja seperti kita ini yang membayar sendiri pajak penghasilannya. Apakah ini juga menurut Anda perlu dipangkas atau perlu ditinjau ulang? Jadi memang ada di peraturannya ya, peraturan Menteri Keuangan tahun 2010. Nggak tahu nih kalau ternyata berbeda lagi ya, karena tadi ada bantahan. Tetapi yang kami ketahui, yang ICW sudah coba cek begitu ya, memang anggota DPR itu bukan bebas pajak, tetapi pembayaran PPh 21-nya itu dibebankan ke APBN atau APBD begitu, dalam artian ya dibayarkan oleh negara dengan jumlah-jumlah yang sudah diatur oleh undang-undang begitu ya, sehingga itu juga yang kemarin juga memicu protes publik begitu ya, karena di saat yang bersamaan juga Kementerian Keuangan misalnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait dengan pajak yang memicu pertanyaan publik begitu, kritik publik, sehingga saya rasa memang soal tunjangan dan gaji anggota DPR tadi, fasilitas-fasilitas yang dimiliki ini harus dievaluasi secara total begitu ya, termasuk misalnya anggaran-anggaran lain terkait dengan kinerja DPR itu sendiri. Oke, balik ke Bung Didi, gagasan untuk mengefisienkan anggaran yang ada di DPR kira-kira berdasarkan pengalaman Anda 3 periode di DPR yang bisa Anda berikan kepada teman-teman yang sekarang ada di DPR, bagaimana Bung Didi? Saya kira usul yang baik ya sampaikan Presiden Prabowo, Ketua Umum Partai Demokrat dan seluruh Ketua Umum Partai yang mendukung. Tentu efisiensi dan efektivitas anggaran harus dilakukan ya. Mengingat kembali lagi bahwa situasi masyarakat yang masih banyak masyarakat yang masih sulit ya.
tentu kepekaan ini harus dilakukan, dan saya yakin kawan-kawan di DPR banyak yang sepakat dengan ide efisiensi ini, tetapi dilakukanlah dengan sebaik-baiknya ya, termasuk moratorium perjalanan-perjalanan yang tidak perlu ya, perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dan lain-lain, itu yang disampaikan Presiden Prabowo saya kira bagus ya. Dan ini kan isu rumah jabatan ini yang seperti ini ya. Kenapa nggak rumah itu segera diperbaiki saja ya, daripada rumah itu rusak, rumah itu bocor, rusak, kan bisa digunakan yang seperti saya katakan tadi, jadi aspirasi bagi dapil dan seluruh rakyat. Kan biarkan ya, kasihan itu rumah pos Ulugami ya. Ini kan juga bagian dari efisiensi anggaran terkait diskusi kita pada hari ini ke rumah, tapi ke anggota DPR. Saya kira rumah itu diaktifkan lagi. Toh bagi anggota-anggota DPR dari daerah yang banyak sekali akan berguna rumah itu ya. Rumah yang ada itu akan sangat berguna menurut hemat saya. Jadi sepakat saya yang disampaikan Bapak Presiden dan para ketua umum partai untuk mendukung ini suatu langkah yang baik, berarti ada perbaikan dan keinginan yang baik untuk mendengarkan protes dan aspirasi masyarakat. Oke, baik. Tapi ada satu hal lagi yang perlu dipastikan nih Mbak Almas. Kalau kemarin bicara soal evaluasi tunjangan DPR ini, kalau kata-kata evaluasi maksudnya ini dihapus, kalau menurut Mbak Almas nih ya, baiknya dihapus, dikurangi, atau hanya diganti saja nomenklaturnya atau nama pos anggarannya? Iya, kalau dihapus rasanya sulit ya, karena kalau kita tahu kan memang komponen take home pay anggota DPR itu lebih banyak ya di tunjangan. Gaji pokoknya kan kecil, bisa dibilang ya kecil lah untuk jabatan sebagai anggota DPR, bahkan pimpinan sekalipun begitu ya. Sehingga rasanya yang perlu dilakukan adalah perampingan itu tadi. Misal terkait dengan tunjangan perumahan 50 juta per bulan begitu ya, per bulan loh, bukan per tahun begitu. Kalau dikali 1 tahun saja 50 juta sudah berapa dikali 5 tahun, ini kan yang menjadi pertanyaan publik. Dan di sisi lain kita dihadapkan pada sikap flexing begitu ya anggota DPR yang banyak mempertontonkan betapa mereka sebetulnya punya rumah yang sangat mewah begitu. Tidak hanya satu rumahnya, punya rumah kedua, punya rumah ketiga dan segala macam gitu. Sehingga yang menjadi pertanyaan publik ketika sudah punya rumah seperti itu, ada juga komplek perumahan DPR, kenapa harus ada tunjangan yang cukup besar 50 juta per bulan begitu. Dan kalau tadi disebut perumahan DPR, ini kan memang kemarin anggota DPR banyak yang menyebut bahwa ini perumahan sudah tidak layak ya. Nah ini juga sebetulnya upaya untuk merehabilitasi, merenovasi rumah ini kan sudah ada. Tapi yang terjadi kemudian yang sempat ramai juga beberapa tahun lalu ya, ada dugaan korupsi di situ begitu kan. Jadi memang ya di sini problemnya tidak hanya terkait dengan tunjangan rumah yang besar ya, tetapi kegagalan menjaga rumah yang sudah disediakan oleh pemerintah begitu. Walaupun lokasinya di Kalibata ya, disebut cukup jauh dengan kantor di Senayan dan segala macam. Tapi ya bersikap empati lah. Hari ini juga banyak pekerja di Jakarta yang rumahnya juga jauh, tetapi mereka masih bisa hadir ke kantor begitu ya, bekerja dari pagi sampai malam, dan itu dilakukan setiap hari begitu. Kenapa kemudian anggota DPR tidak bisa melakukan hal yang sama begitu? Hal serupa. Nah, satu lagi ya yang menarik juga untuk kita jadikan bahasan. Ada juga uang pensiun DPR. Katanya publik ini protesnya kerja cuma 5 tahun, negara bisa membayarnya seumur hidup. Sampai detik ini saya juga akan tanya ke Bung Didi kalau begitu sebagai mantan anggota parlemen. Apakah Anda juga masih menerima uang pensiun, Bung Didi? Ada pensiun sejumlah 3 juta yang memang kita harus terbuka ya, itu 3 juta lebih ya, 3,5 kalau nggak salah saya lupa, itu seumur hidup untuk DPR. Ya, saya serahkan pada masyarakat, keinginan masyarakat apa saya hormatin ya. Kalau memang itu harus di stop ya nggak ada masalah buat saya. Ya saya kira kalau memang kita serahkan ke masyarakat. Nah ini masih lama nggak saya bicara? Iya silakan Bung Didi. Ada hal kecil yang tapi bisa jadi hal bermasalah, bagaimana kepekaan anggota dewan ya. Ini mohon maaf kawan-kawan di DPR, ini sejak zaman saya juga dulu ya. Ini hal kecil, kadang-kadang kehormatan kita saya kira bukan dinilai dari tampilan kita flexing
ataupun tampilan-tampilan sederhana nih. Mohon maaf, mungkin ada yang marah teman-teman. Saya tidak pernah menggunakan mobil yang nguing-nguing, apa namanya, sirene. Saya kenal dengan Bung Didi sejak lama. Memang saya saksikan Pak Bung Didi sejak awal saya nggak mau. Mohon maaf kawan-kawan, ya itu saya kira akan kesannya kita makin jauh dari rakyat. Kalau di Jakarta pun bikin macet jalanan, ini hal kecil tapi peka. Karena masyarakat suka bisikin saya ya, karena kita turun, ini anggota dewan nih bikin macet segala. Sorry teman-teman, janganlah itu. Ini banyak hal lain juga. Hal-hal yang peka, bukan nggak boleh nguing-nguing tadi ya, sirene bukan nggak boleh. Dalam tugas-tugas tertentu, rombongan dan lain-lain, atau tugas harus rapat cepat silakan. Tetapi untuk ke dapil kan ini saya nggak pernah ya. Kita rasanya, harusnya kita merasa ada yang masyarakat itu ada rasa kebencian, kemarahan dalam hati masyarakat, kita harus bisa merasakan. Kita hindari itu saya kira ya. Jadi apalagi flexing, mohon maaf ya. Saya sebenarnya anggota DPR dari dengan segala kerendahan hati dari yang lumayan berada ya. Saya bisa aja flexing dan sebagainya. Tapi bisa melakukan dari awal saya ini. Jadi saya mengimbau kawan-kawan, karena saya cinta pada kawan-kawan di DPR dan cinta pada masyarakat. Hal-hal yang sekecil apapun dihindarilah ya, apalagi situasi sekarang. Kalau negara kita udah maju kayak parlemen Skandinavia dan lain, padahal mereka sederhana juga ya. Ya silakan joget-joget dan sebagainya. Joget itu hal yang wajar sebenarnya, bukan hal yang salah. Tetapi lihatlah timingnya menurut saya, lihat timingnya, karena kita kan ini wakil rakyat ya. Kita ingin dicintai oleh rakyat dan kita ingin mencintai segenap rakyat Indonesia. Jadi saya kira dari hal yang kecil-kecil sampai hal flexing di sosial media dan lain-lain, janganlah sebaiknya. Karena kita menyerahkan diri kita untuk negara ya, untuk negara ini. Terakhir saya ke Mbak Almas. Lalu Mbak Almas, bagaimana menurut Anda membuat kinerja DPR, terutama penggunaan uang negara ini, bisa lebih akuntabel, bisa lebih transparan dan diketahui publik, terutama soal produktivitas DPR juga yang harus dipertanggungjawabkan, mengingat tadi anggaran yang dikeluarkan juga tidak sedikit untuk DPR. Ya, saya rasa apa yang terjadi hari ini, Mas, bagaimana publik memberikan kritik yang keras begitu ya kepada DPR yang anggaran tunjangannya naik, kemudian juga kinerjanya dipertanyakan dan lain-lain. Ini adalah pembelajaran yang penting sekali. Ini sudah tidak lagi anggota DPR memang harus berubah. Bahkan tidak hanya anggota DPR, tapi seluruh pejabat kita. Karena yang menunjukkan gaya hidup mewah, kemudian yang mendapatkan fasilitas kelas atas begitu. Ini kan bukan hanya anggota DPR, tapi juga pejabat-pejabat kita di eksekutif begitu ya. Kemudian juga komisaris BUMN dan lain-lainnya. Sehingga memang ini saatnya untuk berbenah. Ini publik itu sedang menunjukkan bahwa suara publik itu tidak hanya di 5 tahunan sekali di kotak suara, tetapi kita bisa mengkritik anggota DPR kita, dan bahkan ini sudah ada arahan dari partai politik nonaktif ya, meskipun ya nonaktif itu tidak dikenal juga di Undang-Undang MD3. Tapi kalau memang serius ya evaluasi anggota DPR-nya, request untuk dilakukan PAW begitu ya. Kemudian untuk meningkatkan akuntabilitas, sebetulnya di era teknologi digital sekarang rasanya ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh DPR. Website DPR itu kan sudah ada sebetulnya, maksimalkan. Dan ini kan kritik sebetulnya tidak hanya terkait dengan anggaran DPR ya, tetapi juga terkait dengan fungsi legislasi itu sendiri. Ada banyak sekali catatan dari publik ketika DPR membahas satu undang-undang. Tidak hanya satu, sebetulnya ada banyak undang-undang yang kemudian mengenyampingkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel begitu. Bahkan kita tidak dapat mengakses misalnya draft dari undang-undang itu yang mana. Dan ketika publik menyampaikan kritik, nanti dijawab, oh itu draft yang lama. Ini kan lucu sebetulnya. Kalau agar tidak ada kesalahpahaman di publik, ya sajikanlah informasi terupdate yang bisa diakses oleh DPR, oleh publik begitu ya, terkait dengan kerja-kerjanya DPR begitu. Fungsi legislasinya, kemudian hasil pengawasan, kunker tadi misalnya yang banyak dibahas, baik itu ke dapil, kemudian ke luar negeri dan segala macam. Laporannya itu kita bisa akses di mana, dan tentu saja laporan yang diharapkan publik itu kan tidak hanya selembar 2 lembar yang menjelaskan oh hari ini pergi ke sini agendanya ini begitu ya, tapi apa hasilnya? Ya kita kan harus bicara hasil. Kalau sekedar misalnya kunjungan ya kenapa tidak dilakukan desk study aja begitu? Ya. Kalau saya berpikir ini memang harus immediate, harus sesegera mungkin diimplementasikan supaya juga publik bisa
bukan hanya terpuaskan, tapi juga bisa memaklumi kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, terutama jika anggota DPR-nya juga bisa lebih bersahaja, lebih bisa berempati mengikuti perkembangan publik saat ini. Terima kasih PLT Ketua Koordinator ICW, Mbak Almas Syafrina, dan juga mantan anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Bung Didi Irawadi Samsudin. Terima kasih sekali lagi Bung Didi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Bung. Siap. Saudara, kita kembali sesaat lagi dengan informasi lainnya, diantaranya tim SAR yang masih mencari keberadaan helikopter dengan 8 penumpang yang dilaporkan hilang kontak di kawasan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sapa Indonesia Malam segera kembali. Saya akan datangi secara langsung Makobrimob di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Saya akan gambarkan situasi di depan Polda Metro Jaya. Sudah